Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama di tausiah pagi yang mudah-mudahan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah di jalan-jalan yang diridhoi Allah, terus istiqomah. Dan pada pagi ini tentu saja kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Hari ini narasumber kita sudah hadir, Ustadz Abul Hidayat Seroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan apa yang akan dibahas hari ini kayaknya tadi waktu di off air akan membuat pelupuk mata panas dan pipi bisa jadi basah kena tetesan air matanya. Persisnya seperti apa Ustadz? Iya, kita melewati bulan haji akan lebih nikmat jika kita tahu latar belakang dari keberadaan Mekah dan pelaksanaan ibadah haji. Maka judulnya Doa dan Perjuangan Seorang Ibu. Doa dan Perjuangan Seorang Ibu. Mari kita simak dengan sepenuh hati, sepenuh rasa. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga rahmat, berkah dan hidayah selalu tercurah kepada antum dan kita semuanya di hari yang insya Allah cerah dan baik ini. Kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, penuh dengan peristiwa dan juga banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita coba untuk memungut satu demi satu untuk memperkaya hazanah jiwa kita insya Allah. Di bulan Zulhijjah, siapa yang tidak tahu, adalah jelas bulan dilaksanakan ibadah haji. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji, bahkan kota Mekah, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Arafah, amat sangat terkaitnya dengan kisah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita berada di Mekah atau berada di bulan Dzulhijjah, diingatkan oleh peristiwa yang kolosal, yaitu pelaksanaan ibadah haji,
maka terbayanglah awal mula, awal bukanya adanya kota Mekah yang sekarang tidak lepas dari perjalanan Rasulullah Habibullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang digelari dengan Khalilullah. Artinya kekasih Allah. Tentu ada alasan kenapa nabi-nabi semua kekasih Allah, tapi khusus Ibrahim disebut. Artinya memang sepak terjangnya, perjalanan hidupnya memberikan suatu contoh keteladanan dia menjadi hamba yang betul-betul pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perjalanan beliau ketika diutus sebagai seorang nabi, persisnya di kota Hur, di sebelah selatan Babilonia yang sekarang Baghdad, beliau sudah dihadapkan oleh dua hal yang sangat berat. Pertama, orang tuanya sendiri, yang justru ketika Ibrahim alaihissalam disuruh atau ditugaskan untuk memurnikan tauhid, menyampaikan kalimat thayyibah, mengajarkan agama, bertentangan dengan apa yang dibuat oleh orang tuanya, si pembuat patung. Yang kedua, dia harus berhadapan selain pada masyarakat, adalah dia harus berhadapan dengan rajanya, Namrud, yang justru juga penyembah berhala. Ini bisa dibayangkan, kalau sudah berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan istri, apalagi anak, ini ujian yang paling berat, ujian mental yang paling berat. Tapi kisah cerita dari dakwah beliau untuk sebagai pelajaran bagi masyarakat paganisme yang menyembah berhala, beliau lakukan dengan mengampak patung-patung yang ada di tempat-tempat yang memang menjadi sembahan mereka, dan disisakan patung yang paling besar, tapi kemudian kampaknya digantungkan di leher patung yang paling besar. Ini untuk menyadarkan mereka logika, bermain logika di sini. Maka ketika kaum paganis itu datang, tentu marah. Siapa nih, perbuatan siapa? Dari perilaku dan gerak-geriknya sudah tidak sulit untuk menerka. Ini mesti pelakunya adalah yang anti terhadap berhala. Yang seruannya adalah menghentikan penyembahan berhala. Ditangkaplah Ibrahim, dibawa ke sana seperti diadili oleh massa. Nabi Ibrahim pergilah, tanyakan saja pada yang besar itu. Berhala yang paling besar. Itu kampanye tergantung di pundaknya. Tentu spontan dari masyarakat dan tokoh-tokohnya mengatakan, bagaimana kamu? Saya harus bertanya pada patung yang tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar. Nah, inilah jawaban yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mematahkan logika pemikiran mereka. Kalau tidak bisa ngomong dan tidak bisa mendengar, juga berarti tidak bisa apa-apa. Kenapa kamu sembah? Nah, inilah mati kutu kaum paganis tadi. Tapi tetap saja ketika akal, diskusi, dialog, logika tidak mempan, ya dengan okol ditangkaplah Ibrahim alaihissalam dan dibakar hidup-hidup. Ini Nabi yang dibakar hidup, ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan api unggun yang besar selama 40 hari dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api tadi. Api, bukan api unggun. Kalau api unggun ada senangnya. Ini betul-betul api yang dikumpulkan kayu bakar yang luar biasa seperti menggunung. Tapi karena Ibrahim itu bukan manusia biasa, dalam pengertian bukan
orang sakti, tetapi manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Tentu kalau sudah begini urusannya adalah bukan urusan Ibrahim lagi, urusan Allah. Allah zat pencipta alam semesta, termasuk api. Api yang menciptakan Allah, dan api itu bisa panas karena sifatnya panas. Kalau api berpisah dengan sifat yang panas, maka tidak ada apa-apanya. Dan itu Allah mudah sekali untuk mendinginkan api. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar selembar rambut pun. Apinya padam, Nabi Ibrahim keluar dari sana. Masya Allah. Namun demikian masih juga tidak beriman. Dan kisahnya memang kalau diceritakan ya nanti sampai jam 12 ini. Jadi saya hanya ingin mengambil bagian saja yang sangat penting. Maka perjalanan dakwah Nabi Ibrahim terus menyusuri ke selatan, melewati Palestina, Gaza yang sekarang, kemudian beliau tinggal di Hebron, sekarang dikenal sebagai Hebron, Palestina. Dan sampai sekarang makburah atau makam beliau ada di sana. Ibu Sarah, kemudian Ibrahim, kemudian Yakub betul dengan istrinya, Nabi Ishak juga dengan istrinya ada di Masjid Hebron. Jadi kalau orang ziarah ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, biasanya dibawa ke sana, yang sekarang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dari sanalah beliau berdakwah dan berdakwah. Namun tugas beliau karena memang seorang nabi harus berjalan dan menyampaikan manusia, mengingatkan manusia untuk menyembah Allah. Diperintahkan lagi beliau untuk menuju ke Mesir. Dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Jangan bayangkan sekarang. Kalau sekarang kan tinggal duduk diam. Sekurang-kurangnya kalau lewat darat ya dengan bis yang ber-AC, ada makanan dan minuman segar. Tapi pada saat itu justru adalah perjalanan Nabi Ibrahim, onta pun belum bisa dijinakkan. Wallahu a'lam, apakah nuntun keledai, apakah tidak pernah diciptakan. Tapi bisa dibayangkan. Di usia yang sudah senja, beliau baru mendapatkan putra yang namanya Ismail alaihissalam. Kemudian karena manusiawi, ada dua istri sana, Ibu Sarah, seorang wanita yang sangat cantik, di usia yang sudah senja pun belum mempunyai keturunan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ke Mesir mendapat seorang istri, hadiah seorang raja, yang kemudian menjadi istrinya, yaitu namanya Siti Hajar, berkulit hitam. Juga tidak kalah cantiknya. Dari Siti Hajar itulah beliau punya seorang anak yang namanya Ismail. Dalam satu riwayat, ketika baru saja lahir, ya, beliau ditugaskan, diamanati oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan safar, perjalanan yang beliau sendiri belum pernah. Tetapi ya dengan bimbingan wahyu, dengan petunjuk Allah mungkin, apakah malaikat yang menunjukkan dan sebagainya, beliau harus pergi ke sebuah lembah yang namanya lembah Baka. Ternyata kemudian Baka itu menjadi Mekah yang sekarang. Saya tidak tahu ini bagaimana perjalanannya kayak apa. Nabi Ibrahim dengan membawa seorang istri dan anak yang baru saja lahir, masih lemah, dengan apa perjalanan beliau dari Palestina menuju ke Makkah pada saat itu, belum ada kendaraan, onta pun belum bisa dijinakkan dan seterusnya. Tapi singkat cerita, sampailah beliau di sebuah lembah. Lembah Baka, lembah yang tandus kering, tidak ada tanaman, apalagi penduduk tidak ada, air tidak ada.
Kalau mungkin antum semua pernah umroh ataupun haji atau pernah lewat ke padang pasir, khususnya umroh misalnya dari Madinah ke Mekah, kita lihat di mana ada air, kering kerontang. Kalau panas, panasnya luar biasa. Kalau dingin juga menusuk tulang sampai dingin di bawah 0 derajat. Masya Allah. Nah. Jadi hanya 3 hamba Allah itulah di sebuah lembah yang sunyi, yang senyap. Ternyata di situ sudah ada Ka'bah yang disebut dengan Baitul Haram, rumah yang dimuliakan. Jadi nggak ada penduduk, karena nggak ada tanaman, nggak ada air. Nah, ketika ada di sana, beberapa saat sampai di lembah Baka itu, Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim melanjutkan tugas dakwahnya dan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Nah, di sinilah seorang ayah, sekalipun Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kalau sudah menyentuh urusan anak, yang orang Jawa mengatakan kegantilan ing ati, belahan jiwa, ini memang sudah sulit, berat rasanya. Secara psikis berat untuk meninggalkan. Perintahnya apa? Tinggalkan mereka berdua di tempat itu. Kalau diceritakan enak ya, cerita enak ditinggalkan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu praktek. Di Jakarta ini umpamanya bawa aja istrinya yang baru punya anak kecil, bawa ke Tanah Abang, sampai di Tanah Abang ditinggal tidak dikasih uang. Itu saja masih ya banyak kendaraan, banyak orang, bisa kita minta tolong, bisa minta minum dan sebagainya. Atau berada di sebuah bukit, taruh aja di sana kemudian ditinggal pergi. Tidak ada orang, ada yang lain dan seterusnya. Jadi luar biasa. Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggalkan mereka di tempat yang sunyi, yang senyap, yang tandus kering. Tidak ada apa-apa. Tentu sekalipun dia seorang nabi, tapi tidak lupa dia adalah seorang manusia yang punya hati, punya perasaan. Apalagi baru saja mendapatkan putra dari anugerah dari Allah SWT di usia yang sudah senja. Tentu amat sangat berharap betul terhadap putra permata jiwanya itu untuk sehat. Tapi harus ditinggalkan di tempat itu. Disinilah Ibrahim alaihissalam teruji, berat sekali. Maka beliau hanya diam saja. Bagaimana saya harus bicara pada istriku agar aku pergi meninggalkan mereka di tempat seperti ini? Beberapa saat lamanya, mungkin hari atau apa, beliau termenung diam banyak, kelihatan sekali, murung. Ya. Kemudian Siti Hajar melihat sebagai seorang istri pejuang, apalagi istri seorang nabi, tentu itu mesti pilihan Allah. Lain dengan manusia biasa. Istri yang soleh dicontohkan di sini oleh beliau. Ketika suaminya dalam keadaan berpikir berat murung dan tidak ada kata-kata yang keluar dari lisannya, pasti sedang berpikir berat. Gerangan apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya? Maka kemudian bereaksi aktif. Tidak diam gelehem, tapi tanya ada apa? Paling tidak kalau ada beban dia ingin juga berbagi beban itu. Atau mungkin bisa memberikan solusi. Ini satu pelajaran untuk ibu-ibu sebagai seorang istri. Jika suaminya sedang mengalami pemikiran yang berat atau sedang dibebani oleh berbagai persoalan yang mungkin memberatkan hatinya, menjadikan pikirannya, disinilah peran seorang istri harus aktif, menghiburnya, mungkin bisa berbagi dengannya dan syukur bisa memberikan solusi. Maka muncullah dari lisan Siti Hajar, ya Ibrahim, apa gerangan yang kau pikirkan?
Berhari-hari aku tengok, aku lihat kau termurung dan merenung, diam, tidak banyak berkata. Ada apa sebenarnya? Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Mau ngomong apa saya kalau begini? Harus meninggalkan anak, meninggalkan dia seorang diri di tempat yang sunyi, senyap seperti ini. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu pun Nabi Ibrahim diam. Wah, istrinya kemudian Masya Allah, rupanya ada sesuatu yang amat berat. Tapi dia pun, Siti Hajar itu menangkap, memang tugas seorang Nabi pasti. Ini Ibrahim diperintahkan untuk terus mensiarkan, mengajak manusia, dakwah agar manusia menyembah Allah. Lalu pertanyaan kedua, ya Ibrahim, apakah Allah memerintahkanmu dalam melaksanakan tugas kenabianmu harus pergi meninggalkan kami berdua di sini? Itu pertanyaan luar biasa, cerdas ya Siti Hajar. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim baru bisa mengangguk. Hanya bisa mengangguk. Kemudian yang ketiga, perkataan yang ketiga dari Siti Hajar. Kalau memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Ini kalimat berlian ini. Kalau benar itu yang diperintahkan Allah kepadamu untuk berdakwah dan meninggalkan kami di sini, pergilah engkau wahai Ibrahim. Insya Allah, jika Allah yang memerintah, maka tidak perlu dikhawatirkan. Pasti kami di sini dalam jaminan Allah SWT. Tuh, Siti Hajar itu luar biasa. Beda dengan Siti Hajar Kalimanggis atau Siti Hajar mana. Beda. Kalau Siti Hajar kita di sini ngomong begitu ya sudah. Ngambeknya nggak habis-habis ya. Tapi luar biasa, Masya Allah. Bayangkan di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada penduduk, di tempat yang sunyi, sepi, serem. Dia malah menyuruh suaminya karena satu tugas mulia sebagai seorang nabi. Pergilah engkau wahai Ibrahim. Jika itu memang perintah Allah, melakukan tugas dakwah, menyeru manusia menyembah Allah, dan meninggalkan kami berdua di tempat ini. Kami yakin kalau Allah yang memerintah, pasti kami dalam jaminan Allah SWT. Wah, ini mantap betul ini. Kayaknya susah ya nyari ibu-ibu istri yang begitu. Kadang-kadang mau pergi jihad, mau pergi agak lama untuk urusan umat, untuk urusan Islam, aja kadang-kadang digandoli kok. Mas, jangan pergi. Nanti gimana kalau saya kehabisan uang belanja, padahal uangnya masih sekepok tuh. Mau kemana? Pergi melulu. Terutama para mubalik, para da'i kan biasa pergi kemana-mana. Nah kalau istri nggak sejalan pemikirannya, nggak mengerhayati tugas-tugas seorang da'i, seorang kiai, seorang mubalik, nah di sini menjadi kendala. Tapi Siti Hajar memang luar biasa. Pergilah engkau Ibrahim, kalau itu memang perintah Allah untuk menyeru manusia menyembah kepada Allah. Dan jangan khawatir keadaan kami. Karena jika Allah yang merintah, pasti Allah akan menjamin kami di sini. Itu dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kalau itu sudah ada rumah, sudah ada air, artinya ada mata air, ada tanaman, nah itu sih kayaknya walaupun tidak setiap orang bisa, tapi kayaknya ringan. Tapi ini dalam keadaan seperti itu, alam yang tandus. Maka Ibrahim seperti seolah-olah bisa terbuka dari belenggu jiwanya. Masya Allah. Tapi tetap saja dia seorang ayah, apalagi Ibrahim seorang yang lemah, orang yang lembut, seorang kasih sayang terhadap anak, terhadap istri, Masya Allah. Tapi tugas harus dilaksanakan, apalagi perintah Allah SWT. Ya, berat-berat pun dengan segala ketabahan, hanya dengan iman yang mampu memberikan kekuatan itu. Maka pergilah Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di sebuah lembah yang sunyi. Tidak ada makanan.
Ya makanan yang dibawa dari Palestina itu berapa jumlahnya? Dengan apa juga, kalau sekarang bawa dengan truk mungkin roti masih banyak, gandum. Tapi pada saat itu pakai apa? Kalaupun keledai, berapa muatan keledai itu? Berapa air yang bisa dibawa? Subhanallah, tidak bisa kita berpikir kalau melihat seperti ini. Maka pergilah walaupun dengan berat hati, tapi dengan semangat akidah, semangat seorang Nabi utusan Allah. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, yang doanya monumental, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim berdoa mengangkat tangan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doa yang enggak masuk akal. Rabbana ya Rabb. Kalau kita panggil dalam doa kalimat Rabb, ya Rabbi, Rabbana, wahai Tuhanku. Itu artinya kita menyebut Rabb, Tuhan pencipta alam semesta. Allah yang selalu mendidik dan membimbing manusia. Allah yang mencukupi dan mengatur segala kehidupan manusia, memberikan rezeki dan seterusnya. Jadi lengkap tuh kalimat Rabbana. Rabbana, ini sesungguhnya aku. Askantu, aku tinggalkan. Rabbana ini askantu min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku. Karena sebagian ada di Palestina, yaitu Ishak alaihissalam, yang kemudian juga jadi Nabi Ishak. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah. Jadi Mekah itu, Baka itu lembah. Kanan kirinya gunung, makanya sekarang banyak terowongan. Untuk keluar dari situ menembus jalan itu mesti ada bukit yang dijadikan terowongan, dan buat terowongan di sana tidak seperti buat terowongan di sini. Kalau di Indonesia yang di terowongan itu gunung itu tanah, paling keras ya cadas. Tapi di sana adalah membuat terowongan batu yang dilubangi. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi di sisi rumahmu yang kau muliakan, yaitu Ka'bah yang dimaksud. Jadi Ka'bah sudah ada. Rumah pertama kali di muka bumi yang diciptakan adalah di Mekah, itu Ka'bah itu. Jadi sudah ada Ka'bah. Karena itu merupakan pusering jagat, pusatnya bumi. Yang kalau secara vertikal itu ke Sidratul Muntaha, lurus. Jadi sudah ada Ka'bah. Namun dalam riwayat disebutkan sudah termakan alam sehingga mengalami di sana sini kerusakan. Rabbana liyuqimus sholata, ya Allah ya Rabb, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah sebagian dari manusia hatinya cenderung kepada mereka di sana. Warzuqhum minas samarati, berikan mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur padamu. Ini doa yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di mana? Satu, dua hamba Allah ditempatkan di situ yang tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau di sini ya nancep-nancepin pohon singkong jadi, ya. Biji-biji kita sebar tumbuh. Kalaupun nggak ada air, waktu hujan kita tadai, bisa minum. Nah, di sana, Masya Allah. Ini rasanya tidak masuk akal. Ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada air. Indah baitikal muharram, di sisi rumah yang kau muliakan. Ini kalau hanya dengan logika tidak nyandak, tidak nyambung. Tapi dengan mata akidah iman yang luar biasa, termasuk Ibrahim. Kemudian juga termasuk Siti Hajar yang bisa bicara seperti itu. Tinggalkanlah Ibrahim. Kalau memang itu tugas dari Allah,
Allah ketika merintahkan pasti Allah yang akan menjaga dan merawat kami di sini. Luar biasa, itu hanya kalimatnya. Jadi satu itu. Yang kedua, liuqimus sholata. Rabbana liuqimus sholata. Ya Allah ya Rabb, agar mereka menegakkan sholat di tempat ini. Lah mau sholat kenapa sih mesti jauh-jauh di tempat yang sunyi seperti itu? Tapi doa monumental hari ini dibuktikan. Yang namanya sholat umat sejagat ya di situ sekarang, di Baitullah itu. Di tempat itu yang tadinya tidak ada manusia, jangankan utuh satu, sepotong manusia pun nggak ada di situ. Ternyata benar sampai hari ini, untuk sholat bersama umat sejagat beraneka macam warna, kulit dan bahasa, kumpul dari seluruh pelosok negeri dunia ini. Mereka berduyun-duyun untuk datang ke sana. Untuk apa? Untuk sholat. Subhanallah, kan nggak mudah datang ke sana, apalagi sekarang, perlu biaya, perlu waktu, perlu macam-macam. Masya Allah, ternyata benar doa Nabi Ibrahim dikabulkan dan Ka'bah sekarang atau lembah Bakkah itu menjadi tempat yang dikunjungi oleh umat sejagat dari berbagai macam etnis untuk melakukan sholat. Faj'al minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan sebagian dari hati-hati manusia cenderung ke sana. Coba, siapa yang tidak ingin haji? Ayo. Siapa yang tidak kepingin pergi haji orang Islam? Ya, semua kepingin pergi haji. Hanya masa nggak punya duit. Kalau punya duit mesti pada berangkat. Ini doa Nabi Ibrahim. Lah kalau misalnya Mekah itu tempatnya tempat yang indah, yang sejuk, yang nyaman, ada pemandangan, ada sungai-sungai yang berselendangkan sungai, ada gunung, ada kayak di Indonesia. Mungkin orang maklum pergi ke sana itu tempat yang indah. Saya tahun 92 pergi haji. Kemudian waktu itu sedang iklim memuncak panas sampai 50 derajat. Sudah kipas, sudah AC di Masjidil Haram, sudah, tapi masih juga panas. Zikir sudah, sholat sudah, rasa gimana? Kepanasan begitu. Saya memandang ke kanan dan ke kiri di luar masjid itu. Ternyata melihat bukit seperti memuai. Bukan bukit, gunung itu gunung batu. Nggak ada tanamannya, jadi seperti memuai. Belum lagi debu dan sebagainya. Saya ngutoroso kepada Allah. Bahasa Indonesia ngutoroso itu apa? Apa? Unek-unek kita. Curhat apa yang ada dalam benak kita sampai kepada Allah. Ya Allah, mengapa Engkau jadikan Ka'bah di tempat yang panas, tandus seperti ini? Kenapa ya Allah tidak Kau jadikan Ka'bah itu di tengah seperti di Indonesia, di Cianjur, di Puncak, atau di Pulau Samosir yang ada Danau Tobanya, atau tempat-tempat lain yang indah? Itu namanya orang ya, namanya ngelangut pikiran karena panas tadi. Tapi waktu itu seolah-olah ada jawaban. Karena pertama memang Ka'bah itu adalah pusreng jagat di situ. Yang kedua, dalam kondisi seperti itu untuk membuktikan bahwa orang berangkat ke sana itu bukan karena plesir, bukan karena pemandangan, bukan karena lain-lain, tapi betul-betul murni panggilan Allah. Apapun yang terjadi, sesulit apapun, membuktikan kecintaan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na. Oh ya sudah, Masya Allah. Jadi perjuangannya itu dia sia-sia. Panas juga mendapatkan pahala, menggugurkan dosa. Makin capek kita, makin susah kita, itu makin besar pahalanya dan makin banyak menggugurkan dosa. Tapi mereka manusia tertarik ke sana. Saya juga ngalami waktu pulang haji, saya berangkat turis pergi haji. Jadi tidak mengikuti rombongan pemerintah, berangkat sendiri. Zaman dulu ya agak ketat juga, nggak boleh, kalau keluar harus lewat ONH. Tapi karena
Saat itu saya sudah ketinggalan, tidak mungkin lagi, dan saya harus berangkat karena ada yang harus dipimpin di sana. Saya berangkat melewati Malaysia. Di Malaysia minta visa ke Saudi, tidak dapat. Pergi Singapura. Di Singapura dibantu oleh teman, saya bisa mendapatkan visa. Berangkatlah saya. Tapi pulangnya ditahan oleh imigrasi. Yang lain pada keluar, saya ditahan. Ya apa ini? Saya ngaduk kepala imigrasi di bandara. Ada apa ini Pak? Terus saya bilang, Bapak ini menyalahgunakan izin. Bapak kan pulang haji nih. Betul Pak. Ini menyalahgunakan izin. Anda izin mau ke Kuala Lumpur, kok ini pulang haji? Akhirnya saya ya pura-pura bodoh aja lah. Pak, memang kalau orang Indonesia ini warga negara Indonesia ada di luar negeri kepingin haji pulang dulu Pak ke Jakarta. Ya enggak. Oh enggak. Berarti boleh. Tapi kan Anda sudah niat dari rumah itu kepingin haji. Oh Pak, kalau soal pengen pergi haji, itu orang Islam itu baru lahir sudah pengen pergi haji Pak. Akhirnya dia senyum-senyum gak enak itu. Gak bisa, ini mesti dibuat berita acara, diinterogasi dulu gini. Akhirnya saya ngomong begini, Pak, saya belum 40 hari loh Pak pulang haji, doanya masih makbul, saya bilang. Diancam. Itu tuh yang nyulurkan tangan, udah haji mabrur ya, udah Pak silakan pulang. Alhamdulillah. Jadi setiap orang itu kepingin. Siapa yang gak kepingin? Nah inilah doa monumental Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok kenapa orang tertarik itu pergi ke sana coba? Nah kalau sekarang karena pakai pesawat, ada minuman segar, dikasih makan, duduk manis. Dulu tahun 50-60 itu naik kapal laut. Kampul di tengah laut itu setengah bulan, 2 pekan. Baru sampai Jeddah. Bayangin tuh. 15 hari baru sampai Jeddah. Sampai di Jeddah dijemput oleh kafilah. Kafilahnya apa, naik apa? Bis bukan. Kereta apalagi. Naik onta. Dari Jeddah menuju ke Mekah itu 2 hari. Kalau kepingin praktek coba naik ke Bok 2 hari. Enggak usah 2 hari deh. Sehari saja. Jalan gitu terus. Masya Allah. Artinya bisa kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mereka itu tidak pulang. Malah ada yang udahlah males pulang. Kalian belajar di sini. Mungkin, banyak yang mungkin. Belum lagi nanti ziarah ke Madinah. Berapa lama dia naik onta itu. Ya Allah, subhanallah. Kemudian yang tidak masuk akal lagi adalah doa yang terakhir. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki mereka dari buah-buahan. Buah apa? Wong rumput aja susah hidup. Tapi menjadi kenyataan. Hari ini coba kita lihat. Kalau kita turun pesawat siang hari kita bisa melihat bagaimana tandusnya itu tanah Saudi. Tapi begitu kita masuk ke gedung, masuk ke pasar, masuk ke rumah, beraneka macam buah ada. Bahkan kadang-kadang buahnya lebih murah di sana daripada di Indonesia. Anggur bisa 1 real, 2 real sekilo. Masya Allah. Itu yang namanya semangka segede bayi itu. Coba. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah inilah antara lain doa monumental dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan cikal bakal kota Mekah adalah dimulai dari ditinggalkannya Siti Hajar dengan Ismail putranya di tempat itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Yaitu Siti Hajar yang ditinggal suaminya, anaknya masih bayi, belum bisa apa-apa. Dia sendiri, tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada air. Berapa banyak makanan yang masih disiapkan. Walaupun banyak toh lama-lama habis. Maka sampai kekeringan air susu ibunya. Kemudian menangislah menjerit Ismail alaihissalam.
turunlah Siti Hajar di lembah itu, naik ke bukit, turun lagi, naik bukit Safa, Marwah, berkali-kali mencari barangkali ada tanda-tanda air. Subhanallah. Inilah perjuangan seorang ibu. Kalau sudah urusan anak, dia rela menderita apapun, dia korbankan demi kehidupan, kebahagiaan anak-anaknya. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Naik ke Safa, turun lagi, naik ke bukit Marwah, begitu sampai berkali-kali. Inilah kemudian menjadi syariat, yaitu adanya sa'i, Safa dan Marwah. Dari situlah kemudian Siti Hajar dipanggil oleh malaikat Jibril yang dengan kakinya diinjakkan ke tanah, muncaratlah air Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya air itu muncat dari bawah. Dengan air Zam-Zam itulah Ismail dan ibunya hidup, bahkan menjadi sampai dewasa. Dengan adanya air yang banyak, maka burung-burung mulai berterbangan, dia ikut minum. Musafir yang berkelana di padang pasir akan melihat tanda-tanda itu. Kalau banyak burung, berarti disitulah ada mata air. Orang berdatangan 1, 2, 3, hanya menjadi sebuah masyarakat di sana. Terjadilah sebuah kehidupan, menjadi tempat persinggahan dan seterusnya. Dan akhirnya benar doa Nabi Ibrahim AS, maka orang sholat seluruh dunia di sana, kemudian buah-buahan ada di sana, bahkan menjadi pusat kegiatan ibadah seluruh dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan renungan. Begitulah perjuangan seorang nabi, perjuangan seorang ibu, dan doa yang monumental yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran menunjukkan benarnya firman Allah, benarnya Al-Quran sebagai mukjizat. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi speechless, luar biasa sekali ya ikhwan akhwat. Hadirnya Ibu Laksana Pelita, senandungnya yang menenangkan kalbu. Ibu seperti seorang yang memang tidak ada duanya ya, malaikat tak bersayap kalau boleh. Ustadz, boleh kita langsung ke pertanyaan? Ya, silakan. Ini dari tidak ada namanya 08111 sekian. Ustadz, ibadah apa yang bisa setara dengan haji? Usia sudah 60 tahun, menunggunya kalau mendaftar sekarang pasti lama. Sementara kalau mau yang cepat, dananya kan ratusan juta. Adakah gerangan Ustadz, ibadah yang setara dengan haji bagi kami-kami yang seperti ini? Syukron, terima kasih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sekalipun diwajibkan melaksanakan rukun Islam yang 5, tapi ada 2 rukun yang ada persyaratan. Zakat jika mampu. Kemudian yang kedua haji, itu pun kalau mampu untuk pergi ke sana. Itu satu. Yang kedua, kasih sayang Allah memberikan satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang beriman pada Allah, ketika dia berniat untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, maka dia sudah mendapatkan pahala, walaupun pahalanya 1. Nah, kalau niatnya untuk pergi haji, berarti dia sebenarnya sudah mendapat pahala. Jadi yang kedua, tanamkan dulu niat, kepengen sekali pergi haji. Soal nanti kesampaian apa tidak, itu bukan urusan. Soal uang, tidak ada uang, soal umur, jangan dipikirkan, itu bukan urusan kita. Yang penting saya sebagai hamba Allah diperintahkan haji, ya Allah, niat dalam saya berniat ingin haji, ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya entah dengan bagaimana caranya supaya saya pergi haji. Nah, ini supaya memantapkan niat kita dan insya Allah itu Anda akan mendapat pahala. Dan langkah berikutnya daftar aja sekarang. Mulai menabung. Jangan bicara nanti nggak kapan berangkatnya, nggak usah. Pokoknya sekarang sudah nabung, saya niat sungguh-sungguh bahwa saya pergi haji. Kalau kemudian takdir Allah tidak mengizinkan karena usia dan sebagainya, nunggu antri sekian puluh tahun, insya Allah tadi niatnya sudah haji,
Di samping itu kan bisa dibadalkan haji itu. Apakah nanti anaknya, apakah nanti siapa, ustadznya. Tapi dengan syarat orang yang membadali itu adalah sudah pernah pergi haji. Nah, itu pahalanya tetap sama. Jadi insya Allah jangan karena sesuatu kemudian kita ngelukro, bahasa Jawanya bahasa Indonesia ngelukro, bisa kemudian menjadi lemah semangat. Terus semangat, saya ingin pergi haji, mohon pada Allah, nangis pada Allah, nabung ikhtiarnya, nabung. Mudahkanlah ya Allah. Bagi Allah mudah. Oh, nggak punya uang juga banyak yang bisa pergi haji. Iya. Ya, jadi insya Allah itu. Di samping itu amalan lain, misalnya sholat suruk dari setiap subuh, ya, sholat malam dilanjutkan dengan sholat waktu masuk subuh, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat qobliyah fajar subuh 2 rakaat. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, itu kan tiap waktu, tiap pagi kita bisa peroleh. Kemudian seorang hamba ketika dia habis sholat terus dia zikir, baca Quran, istighfar, sholawat dan sebagainya sampai waktu suruk terbitnya matahari, kemudian tunggu 5-10 menit kemudian baru dia lakukan sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Subhanallah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya dari Mbak atau Ibu Retno nih. Ustadz, bagaimana luar biasanya Sayyidinah Siti Hajar taatnya kepada Allah. Sayang banyak ibu-ibu sekarang ini yang tidak mengetahui kisahnya Siti Hajar dan Ismail tentang perjuangannya kepada Allah dan ketaatannya. Mudah-mudahan banyak yang dengar acara ini ya. Mohon nasihatnya Ustadz terkait dengan hal ini. Iya, memang sebenarnya muslimat itu mudah kalau mau masuk surga. Pertama iman, itu jelas. Yang kedua menjaga waktu sholat dengan disiplin. Dan yang ketiga taat sama suaminya. Apalagi suami seorang pejuang, seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz yang duitnya tidak banyak, kecuali yang ustadz dai yang beken itu kalau kebanyakan. Tapi dia tabah, dia memposisikan diri sebagai pendamping setia, kopilot yang senantiasa setia berjuang mendampingi suaminya. Wah, kalau yang contoh yang luar biasa kan Siti Khadijah, istri baginda Nabi. Kaya raya, konglomerat lah kalau sekarang. Tapi kekayaannya digunakan untuk membackup perjuangan Nabi sampai habis dan beliau sampai miskin. Waktu meninggal dunia kain kafan yang sempurna juga tidak punya. Coba. Nah itu kan luar biasa. Makanya ya, kalau hanya melihat dengan mata kepala, dirasa-rasa dengan perasaan tidak nyampe ke sana. Tapi dengan mata hati, dengan keimanan yang kuat. Satu. Kemudian ibu yang memperjuangkan dengan anak-anaknya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya 3 wanita, anak wanita disebutnya seperti itu. Kemudian dia gulawentah, curahan kasih sayang, dididik agama dengan benar, disekolahkan dengan kasih sayang. Itu pahalanya adalah surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau 2 gimana? Termasuk 2. Jadi banyak jalan menuju surga, bukan menuju Roma, tapi banyak jalan menuju surga insya Allah. Jadi jadilah muslimat yang setia, yang imannya mantap, kemudian berbakti kepada suami, sayang pada anak-anak dengan curahan kasih sayang, dan itu semua dilakukan karena Allah, karena iman insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Mama Nia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong makna sa'i dari Bukit Safah dan Marwah. Pengen denger lagi. Maksudnya? Maknanya dari. Oh iya. Iya. Jadi kalau setiap syariat ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kita ternyata banyak sekali mengandung hikmah, mauidhatil hasanah. Banyak mutiara-mutiara yang tersimpan di dalamnya. Tergantung kita mau apa enggak mengambilnya.
dan di dalamnya ada filosofinya dan sekaligus keutamaannya. Maka banyak orang beribadah kadang-kadang yang dijumpai cuma permukaan. Sholat ya hanya sholat gerakannya, kemudian hanya di bibir bacaannya, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dihayati dengan benar, dengan penghayatan yang mantap, keimanan, itu luar biasa. Haji misalnya, kalimat talbiyah, memasuki mikot makani, batas tempat memasuki areal untuk pergi haji, kalau dari Indonesia di Yalamlam, ada yang dari dan seterusnya, itu ada aturannya. Dari situlah mulainya kita melangkah memasuki niat haji. Nah pada saat itu, seorang yang berhaji, satu, harus memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki, hanya kain, 2 lembar kain saja, putih-putih warnanya. Boleh juga sih bukan putih, tapi kebanyakan putih. Tidak boleh pakai yang lain, tidak boleh pakai yang berjahit. Saya kan konglomerat, baju saya mahal, nggak ada urusan. Saya kan orang yang punya bintang, punya pangkat, nggak ada urusan. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke tanah batas untuk melakukan ibadah haji, maka semua harus tanggalkan dan tinggalkan. Ganti dengan pakaian ihram. Ini ngemu suraos mempunyai makna. Tinggalkan kebiasaan perilaku buruk kita. Ganti dengan kebiasaan yang baik, yang suci, yang bersih. Tuh, itu aja udah mulai dari situ, Masya Allah. Jadi orang haji itu sebenarnya kesiapan mentalnya, dia harus mulai berani hijrah. Harus mau merubah 180 derajat. Dari kebiasaan-kebiasaan selama ini, kemudian dia memulai bersih-bersih diri waktu haji dan pulang siap dalam keadaan perubahan yang luar biasa. Dari gelap menuju terang, dari hitam menuju yang putih, dari amburadul menuju tertib. Masya Allah. Itu kalau benar hajinya. Jadi bukan sekadar berangkat punya uang, apalagi di sana pakai ONH Plus, enak, aduh di hotel bintang, berbintang, bintang 5, kemudian makannya enak, di sana diantar sana, antar sini, ya enggak, dapatnya cuma cerita enak aja. Tapi enggak dihayati. Nah, ini masih banyak lagi cerita, nanti bisa sampai siang. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah itu bukit, sekarang masih ada itu batunya, bukitnya. Dulu sebuah lembah, kemudian naik ke bukit Safa. Bukit Safa, kemudian naik ke atas, turun lagi, kira-kira berapa? 400 meter, kemudian naik lagi ke atas bukit Marwah. Jadi 7 kali orang haji atau umroh melakukan sa'i itu. Jadi perjalanan menggambarkan perjuangan seorang ibu yang tidak boleh mengenal lelah untuk perjuangan pada anak-anaknya. Secara umum juga perjuangan yang harus ditempuh. Naik dan turun sekalipun bagaimana, itulah bentuk wujud perjuangan Siti Hajar sebagai seorang ibu yang menjadi cermin dan teladan bagi ibu-ibu yang lain. Bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan, terutama bagi anak-anaknya yang dengan kasih sayang yang harus dia perjuangkan sehingga kita antar anak-anak kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang terlambat mendengar nanti bisa nonton lagi di Rasil TV ya. Ini tapi pertanyaan dari Pak Amsir Tabrani terkait dengan hanya bisa niat saja yang kuat untuk berangkat haji atau umroh, tapi sampai ajal menjemput nggak ada kesempatan untuk niat yang suci itu. Bagaimana amal ibadah kita kalau nggak kesampaian ini di hadapan Allah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi niat saja insya Allah itu sudah mendapat pahala dan menjadi bukti bahwa kita niat haji kan sudah kita ikhtiar, sudah kalau sekarang modelnya sudah mendaftar, sudah menabung. Jadi kenapa tidak berangkat? Karena faktor usia. Kenapa dia tidak berangkat? Karena faktor waktu gilirnya, nunggunya dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Jadi kuatkan, tetap mantap, insya Allah pahalanya
mudah-mudahan sama dan menjadi bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh menerima syariat dan akan melaksanakan. Amin, Allahumma amin. Dari Mas Tukio di Ciputat, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. seorang syekh yang katanya Indonesia itu sudah suci tanahnya, jadi nggak perlu lagi pergi haji ke Mekah yang biayanya mahal. Bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itu nggak tahu agamanya apa. Kalau agamanya Islam kan punya pedoman. Kalau hanya dengan logika begitu aja, perasaan apalagi, kita bisa aja buat Ka'bah di Taman Mini atau di mana gitu, di Jonggol, atau cari yang datar, kemudian kita buat miniaturnya, kemudian tapi kan itu bukan itu, ibadah itu ya sudah diatur aturan hidupnya. Nanti sholat katanya, kalau sholat ya nggak usah 4 rakaat lah, kalau siang itu kan capek, udah 2 rakaat aja karena di Indonesia umpamanya. Yang 4 rakaat kan di Mekah ya repot, rusak dunia. Jadi agama bukan menurut zon sangka-sangka kita mau kita, tapi ada aturan yaitu Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan clear ya. Baik, berikut dari Ibu Mimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang maknanya rukun Yamani yang digaris berwarna coklat, kita mengangkat tangan dan bertasbih dan lainnya. Itu 23 tahun yang lalu mungkin beliau ke sana ya. Ingin tahu nih Ustadz maknanya. Oh, ini dari Aceh Ustadz, Ibu Marimi, silahkan. Rukun tuh sudut ya. Nah, sudut yang sekarang sudah nggak ada garisnya, dulu ada garisnya, garis coklat. Kalau ujungnya ada di tiang pintu itu lampu hijau, kemudian lurus menuju ke satu rukun, namanya rukunnya persis di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu garis yang coklat itu menunjukkan bahwa mulai startnya kita melakukan tawaf. Melakukan tawaf. Jadi tawaf itu dihitung dari situ, dari garis coklat itu 7 putaran. Ya, maka diberikan garis. Di sana ada lampu hijau. Tapi sekarang garisnya nggak ada. Nggak tahu itu kenapa garisnya tidak ada. Nah, ketika kita mau memulai untuk tawaf, kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Kalau bisa, karena berdesak-berdesakan. Kalau misalnya ibu berangkat sendiri enak tuh. Mulai dari Hajar Aswad, kita cium Hajar Aswad, baca Bismillah, ya Allahu Akbar. Nah, mulai satu kita berputar, nanti sampai garis merah lagi, cium lagi Hajar Aswad dan sebagainya. Kalau tidak bisa, karena padatnya, cukup melambaikan tangan, Bismillah, ya Allahu Akbar. Itu maksudnya. Jadi maknanya seperti itu, untuk start, memulai dengan tawaf. Mulai hitungan dari sana satu itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya ini terkait masih dengan aktivitas di sana dari Bapak Rifai ya di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuai Nabi Muhammad SAW ajarkan, yang kita lakukan ketika kita sedang wukuf di Arafah seperti apa ya yang sesuai dengan Nabi Muhammad ajarkan? Oke. Benar pertanyaan Bapak tadi luar biasa, dan ini sudah mulai banyak kadang-kadang dimudah-mudahkan oleh banyak orang karena nggak mau susah. Rasulullah memerintahkan khudhu anni manasikakum, ambil oleh kamu manasik haji dari aku. Artinya mengamalkan haji itu sesuai dengan menapak tilas perjalanan beliau. Jadi bukan mau-mau kita cari gampangannya dan seterusnya. Kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Jabir, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW sesudah sampai di Mekah menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tentu sudah memakai pakaian ihram kalau haji ifrad atau haji selain haji tamattu. Kalau haji tamattu datang tawaf, sa'i, selesailah umrohnya, kemudian berganti pakaian biasa. Tapi kalau haji ifrad, haji apa satunya lagi,
Nah itu dia tetap begitu sudah memasuki tanah untuk berhaji pakai pakaian ihram tidak dibuka-buka. Nah, kalau dibuka kena dam dia. Nah maka tanggal 8 Zulhijjah di waktu duha Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju ke Mina. Kalau yang haji tamattu dia harus memakai kembali kain ihramnya, kain ihramnya, kemudian bertalbiyah. Dan sampai di Mina tidak ada kesibukan lain kecuali mabit di sana. Mabit itu minap, bukan mobat mabit. Mabit itu nginep, berhenti di sana di Mina, kemudian bermalam di situ dan melaksanakan sholat Rasulullah SAW dengan sholat yang wajib 5 waktu. Itu yang 4 dikosor, diringkas, tapi tidak dijamak. Ya, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib ya jangan dikosor, maghrib habis kalau dikosor. Terus isya 4 rakaat. Jadi yang 4 rakaat itu dikosor, tidak dijamak. Nah, kadang-kadang kan kita menurut pikiran kita, ya nggak marem wong papat kok dadi loro umpamanya. Ya bukan urusan marem dan tidak. Itu awal perintah sholat itu udah rakaat. Dan kalaupun ada rukhsah seperti itu dalam musafir perjalanan, tidak mengurangi pahala, tidak kalah dari pahala yang 4 rakaat tadi. Itu kemudian karena namanya musafir itu adalah sebagian daripada siksa itu adalah kesulitan-kesulitan, maka dimudahkan oleh Allah. Sampai tanggal 9 besok waktu duha beliau berjalan dengan mengendarai onta menuju ke Arafah. Arafah itu tidak langsung masuk ke wukuf di Arafah, nunggu di perbatasan. Yang sekarang ada masjid namanya Masjid Namirah. Kalau dulu Ghor Namirah itu gua. Rasulullah SAW berhenti di sana, tidak langsung masuk ke tanah wukuf. Kemudian setelah tergelincir matahari, waktu masuk waktu zuhur, acara di situ adalah upacara ibadat yang dilakukan. Pertama khutbah, namanya khutbah Arafah itu di situ. Jadi langsung khutbah dulu. Sudah khutbah baru adzan zuhur. Sudah adzan langsung iqamat, tidak ada salat sunnah di situ. Salat zuhur 2 rakaat, langsung iqamat, jamak salat asar ditarik waktu zuhur 2 rakaat. Selesai itu baru masuk ke tanah wukuf. Ada batasnya itu, membentang. Jangan sampai kita pergi haji wukufnya di luar tanah wukuf, tidak sah hajinya. Jadi betul-betul kita yakin masuk ke tanah wukuf. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah zikir, istighfar, bertobat, kemudian mohon pada Allah dan seterusnya, duduk termenung, tafakur dan seterusnya. Sampai terbenam matahari. Rasulullah SAW waktu terbenam matahari, kemudian beliau tidak sholat maghrib di situ. Beliau keluar dari tanah wukuf itu, kembali menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah baru berhenti. Jadi Muzdalifah itu antara Mina dan Arafah, jadi kembali arah. Kemudian beliau baru melakukan sholat jamak takhir. Maghrib diakhirkan, kemudian dijamak dengan sholat isya 2 rakaat. Malam itu tidak ada kegiatan apapun, istirahat. Paling nyari batu kerikil untuk lempar besok. Sampai subuh. Begitu subuh, sholat, kemudian zikir sebentar, menjelang matahari muncul, jalanlah beliau menuju Mina. Nah, jadi di waktu wukuf itu adalah pada zuhur, sesudah melakukan ibadah tadi itu ada adzan, ada khutbah, ada iqamat, sholat jamak qasar takdim, baru masuk ke wukuf. Apa yang dilakukan ketika wukuf? Zikir, istighfar, taubat, kemudian ya berdoa dan seterusnya. Itu aja sampai terbenam matahari. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk kepedulian teman-teman di luar sana menyimak, dan juga untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Maaf, waktu kita sudah di penghujung. Boleh kita rangkum, Ya, Ustaz? baik, alhamdulillah. Ayolah ikhwah rahimakumullah.
inilah antara lain secuil daripada kisah. Ternyata mengandung hikmah. Benar kata orang yang mengatakan tidak ada hidup tanpa masalah. Setiap peristiwa mengandung hikmah. Apalagi urusan ibadah. Yang bukan urusan ibadah aja mesti ada hikmah di balik peristiwa. Yang sulit adalah mendapatkan hikmah di balik peristiwa. Itu yang sulit. Kalau hanya dengan mata kepala, kita akan sulit mendapatkan hikmah di balik peristiwa. Terutama peristiwa yang tidak mengenakan. Misalnya sakit. Gimana mencari hikmah di balik orang sakit, orang namanya sakit. Kemudian musibah, nggak punya uang, itu agak susah. Tapi dengan akidah, dengan keimanan, itu akan bisa kita peroleh. Nah, tugas kita adalah sepanjang usia kita mengumpulkan mutiara hikmah yang berceceran pada setiap dibalik fenomena dan peristiwa. Nah, itulah kualitas kita. Apakah kita manusia berbobot, berkualitas? Tergantung bagaimana sikap kita melihat, memandang, memaknai kehidupan ini. Apalagi ibadah haji yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz. Dan kita memang merasa gak bisa sampai speechless sekali ya, karena ibu itu apapun yang terjadi tetap tabah seperti yang digambarkan oleh Ibunda Siti Hajar. Tersenyum ramah tanpa keluh kesah, itulah ibunda kita. Ibu berjuang, banting tulang, kemudian berdoa untuk kita semuanya sehingga kita menjadi seperti ini karena perjuangan ibunda. Mudah-mudahan kita menjadi jauh lebih baik ke depannya ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.